Baru aja pindahan, rumah juga ngontrak, belum ada sebulan tiba-tiba ke warung pengen ngebom. Hai mama lain lagi apa kalian lagi santai nongkrong jalan-jalan udah pada siapan main HP santai-santai. Enak lah kalian aku Kang Warung kalau pagi kayak gini kecret. Jumpa lagi sama aku Kang Warung yang gak rajin-rajin kali tapi yang gak males-males kali. Walaupun keseringan magernya. Gini nih susahnya jadi orang yang gak tegaan, gak tegelan, apalagi nengok orang susah pengennya mau bantu aja. Gampang iba kalau denger orang cerita dalam keadaan kesulitan. Suka menyampingkan kepentingan pribadi padahal keadaan awak sendiri pun belum tentu lebih baik dari dia. Kecret. Baru aja pindahan belum genap sebulan tiba-tiba nongol ke warung pengen ngebon. Kak, bisa ngebon Kak di sini. Nanti gajian bentar lagi aku bayar lah Kak. Udah cekak kali ini loh Kak, nggak banyak-banyaknya aku ambil. Nanti paling mie, telur apapun, rokok pun boleh lah. Baru mulai kerja aku Kak. Kayak mana Kak bisa? Aku jawab lah, woi maaf ya nggak bisa. Nggak banyak-banyak loh Kak, sikit-sikit aja. Nanti gajian betul lah Kak, aku bayar langsung aku bayar. Maaf ya belum bisa. Selang 2 hari datang lagi dia dan ngomong kayak gitu lagi. Dan ku jawab lagi lah, belum bisa, maaf lah ya. Is tolong kenapa Kak? Betul loh Kak, nanti gajian ku bayar. Maaf ya deh nggak bisa. Bukan masalah pelit ataupun nggak mau nolong, tapi aku sendiri udah ada pengalaman masalah yang kayak gini nih. Di kejadian sebelumnya kayak gini nih lah ceritanya. Ada orang ngontrak deket rumah juga. Dia kalau belanja ada kurang-kurang sikit suruh catat dulu nanti gajian bayar. Nggak nampak lah seminggu 2 minggu ke warung dengar-dengar kabar udah pindah aja. Kan nggak mungkin juga ku cari alamat barunya. Cuma sekedar nagih bon dia yang tak seberapa ini. Ya walaupun menurutku dan menurut kalian ini tak seberapa, tapi rasa kecewanya dan rasa dibohongnya mak jelek gitu nusuk ke hati. Bukan masalah bon yang tak seberapa ataupun keuntungan recehan yang diterima Kang Warung, tapi nggak tahu lah aku mau ngomongnya kayak mana ya kan. Entah pun tadi dia sebelum pindah permisi sama awak ya kan bilang belum bisa bayar bonnya. Nanti Kak kalau aku ada duit pasti ku bayar gitu kan enak. Ini enggak main pindah-pindah aja nggak berkabar pula dia. Memang kalau dipikir-pikir uangnya tak seberapa, bonnya pun tak seberapa, keuntungan yang diterima Kang Warung itu pun nggak seberapa kali. Tapi nggak cocok aja rasaku kalau kayak gini nih dibuat ya. Ya udahlah dari situ aku memutuskan kapok rasaku ngasih ngebon sama orang-orang yang baru pindah. Nggak lagi lah besok-besok kayak gitu. Memang kelihatannya sepele tapi kita yang namanya orang berdagang ini harus ada ketegasan ya kan. Kesampingkan dulu rasa iba dan rasa gampang kasihan sama orang. Janganlah sampai kita niatnya baik malah dimanfaatkan sama orang lain. Bukan masalah receh ataupun bon yang tak seberapa, tapi masalah tanggung jawab dan omongan yang harus dibuktikan apapun janji-janjinya itu ya kan. Ya asal kalian tahu aja kadang-kadang orang ini bukan nggak bisa bayar. Buktinya beli ini beli itu bisa, tapi bayar utang nggak bisa. Bayar itu bukan sekedar nunggu punya uang baru bayar, tapi kadang-kadang ada sebagian orang berpikir nggak niat aja untuk bayar utang ya kan. Bukan hanya sekedar nominal besar ataupun kecil, tapi mendahulukan kewajiban itu lebih baik daripada sekedar menuntut hak-hak ya. Janganlah nanti pas nggak ada duit datang ke warung deket rumah, permisi ngomongnya baik-baik mau ngebon. Udahlah dikasih ngebon tibanya waktu bayar, pura-pura lupa amnesia nggak kenal pula jumpa di jalan. Sekalinya ditagih marah-marah mencak-mencak nggak seneng pula ya kan? Udah macam orang tantrum, baterainya baru dicas pullah pokoknya tenaganya. Oke lah maaf dari situ aku nggak mau lagi ngasih ngebon buat orang-orang yang modelannya kayak gini. Ingat ya sekali lagi bukan masalah nominalnya tapi pertanggungjawabannya sama ucapan dan juga janji-janjinya pas mau ngebon itu. Memang ya aku dulu baru buka-buka warung dan baru mulai jualan. Belum paham sama semua sifat-sifat orang, ternyata sifat-sifat orang itu beraneka ragam dan macem-macem loh. Nggak tahu lah ya woi, mungkin aku nih yang bangsanya lugu ataupun yang memang bangsanya pikirannya tuh positif aja nggak pernah berpikiran negatif sama orang. Yang gampang iba, gampang kasihan kalau nengok orang kesusahan. Pokoknya ya nggak bisa bilang enggak kalau namanya orang udah minta tolong. Kadang-kadang pas nggak ada pun kuusahakan diadakan ya kan. Tapi semenjak jualan kayak gini paham lah aku sama semua itu. Terkadang kita tuh jadi orang nggak boleh terlalu baik ya woi. Takutnya nanti kapan-kapan kebaikan kita itu dimanfaatkan sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Bukannya nggak bisa ataupun nggak boleh ngasih ngebon sama orang. Tapi sebelum kalian ngasih ngebon sama orang itu, kalian pahami, kalian selidikin, kalian tengok-tengok dulu kayak mana orangnya. Kira-kira orangnya bisa dipercaya atau enggak ya? Kira-kira orangnya amanah enggak ya? Kira-kira kalau memang janji tepat waktu enggak ya bayarnya? Nah, yang kayak gitu itu wajib kalian cari tahu dulu. Jangan gara-gara sok mau jadi pahlawan, niatnya mau nolong orang dalam kesulitan. Giliran awak sulit nggak ada pula yang mau ngulurkan tangannya. Apa nggak kecret? Ngutangin orang bisa, giliran mau repil isian warung malah nggak bisa, nggak ada duitnya. Apa nggak jong kayak
kayak gitu. Makanya sekarang aku lebih berhati-hati kalau di warung ini. Enggak lah semua orang asal mau ngebon aja aku kasih aja kan, modal percaya aja. Nggak bisa loh kita kang warung kayak gitu itu. Bukannya warungnya tambah berkembang, malah nanti lama-lama terperosok. Apalagi ceritanya kalau nggak kehabisan modal dan nggak bisa belanja lagi. Ujung-ujungnya apa? Warungnya tetap buka tapi isiannya nggak ada. Orang mau belanja pun bingung apa yang mau dibeli ya kan. Ya kalau kayak gitu aku mau lanjut sama aktivitasku berikutnya. Makasih buat kalian yang udah nonton videoku sampai habis. Sampai jumpa di next video. Bye bye guys. Kecret.